Jumpa lagi di Dep Dagri. Kalau tadi kita sudah membahas Liga 2 ya dengan seluk-beluknya, sekarang kita membahas update dari Liga 1. Wah, ini kalau Liga 1 lagi hangat-hangatnya adalah soal pelatih ya. Kemarin pelatih yang baru dipecat sama klubnya ada Luis Edmundo. Persita ya. Iya, Persita kemarin juga sebenarnya kalau track recordnya bisa mengalahkan Persija. Iya, sampai week 3 doang. Iya, Persija. Sesudah week 3 itu mereka 1 kali draw 6 kali kalah kalau nggak salah. Dan 6 kali kalahnya berturut-turut. Apa yang membuat Edmundo seburuk itu? Taktiknya atau apanya, Om Yuki? Iya, banyak aspek sih. Lawan-lawan yang dihadapinya kan setelah itu juga berat-berat. Nah, Terus inkonsistensi pemain-pemainnya juga kelihatan ya. Kan dia juga kehilangan Wildan juga ya dulu kan. Betul. Terus kehilangan Kasim Botan juga yang dulu di Persita. Yang itu menurut gue juga sangat Edo hilang ya. Edo. Terus itu anaknya siapa gitu yang pemain asing itu. Iya, anaknya Rahmat Darmawan Atala itu. Itu juga hilang. Jadi komposisinya nggak lagi sesolid musim sebelumnya. Makanya mereka ketika ada pemain-pemain yang cedera gitu, pelapis itu nggak mumpuni gitu. Dan akhirnya nggak konsisten jadinya gitu. Itu yang gue pikir sih jadi salah satu faktor ya. Di samping juga ini Vergonzi nggak kelihatan gitu ya. Ininya apa namanya ketajamannya kan pemain asing itu di Liga 1 tuh pengaruhnya besar sekali gitu. Harusnya. Dan kalau sampai week 3 kan mereka korbannya adalah PSIS dan Persija ya. Itu dua klub yang memang nggak konsisten juga ya di awal-awal kompetisi, terutama Persija. Persija di Tangerang 2 kali kalah, lawan Dewa juga kalah, lawan ini juga kalah. Jadi bukan gambaran bahwa Persitanya jadi bagus gitu, terbukti terus. Tapi memang ada ya nggak lucknya mereka ada. Lawan PSM itu kan mereka menguasai jalannya pertandingan. Mereka kebobolan di menit akhir dari PSM itu. Lucknya juga nggak dapet itu. Waktu lawan Persikabo di Karawang itu di Karawang di Cikarang itu kan mereka bikin gol di menit terakhir itu kalau ada VAR itu gol karena nggak offside itu kalau Tadi nyatain offside. dia nyatain offside. kayak gitulah ya dia. Ada beberapa faktor ya. Pelik juga sebenarnya. Sama juga kayak dipecatnya Aji sebelumnya kan. Itu juga ada faktor nggak beruntungnya gitu. Saat dia baru memulai siklus lagi gitu, terus ada pemain-pemainnya cedera gitu kan. Termasuk Valente kan absen 4 minggu itu krusial banget itu. Pemain yang lainnya juga kan sampai ada yang dipanggil Piala Panglima segala macem. Ya ketemu lawan-lawannya yang di dalam dia nggak bisa atasin gitu. Ya udah apes lah. Kenapa enggak? Dan Uston kemudian begitu Uston menjabat terus pemain-pemain intinya kembali gitu ya. Valentenya balik lagi. Nah, 4 kali menang, 1 kali draw. karena cara mainnya sama, cara mainnya tiki taka juga, build up, kaki gitu kan, circuit play gitu. Berarti Luis Edmundo ini ada berbau tidak keberuntungan ya. Dan tidak beruntungannya mungkin Persita mikirnya gini, lawan berikutnya adalah Arema. Arema yang 2 kali menang berturut-turut. Nanti artinya kan naik kan gitu kan. Nah, ya udah pecat aja lah. Dari bawah tidak kan berhadapan dengan lawan yang ada di papan bawah, keberuntungan, tapi terus menang 2 kali berturut-turut, lawan ini kan jadi kenceng juga kan, takut aja dia. Tapi ketika lawan Arema nanti kan pelatihnya udah baru. Iya, pelatih ini yang bawa Persik ya kalau nggak salah ya. Lalu Alves ngangkat ya. 9 kemenangan beruntun sama Persik. Ini melihat kalau lihat track record CV-nya dia bagus sih. Iya. Itu juga sempat jadi pertanyaan kita yang awam ya, kenapa kok dengan performa dia di Persik yang belakangan meroket kok malah dipecat. Itu sekarang Persiknya malah tengkurap gitu kan. Berarti bisa dong spesialis membawa tim-tim yang terpuruk Ya seperti kita lihat sejauh apa dia bisa adaptasi, lihat dari komposisi pemain yang ada, bagaimana formula yang dia bisa tawarkan kan. Yang terpenting sebenarnya kalau dalam situasi kayak gini tuh taktikal itu nomor 2, yang penting mental sih. Gimana dia bisa bangkitin lagi mental para pemainnya, percaya diri gitu ya. Baru masuk ke fase taktik gitu. Sama lah kayak sekarang nih kan Persebaya kan juga udah kedatangan pelatih baru tuh. Si Josep Gombau. Persebaya. Baru kemarin datang, jadi dia akan nanti ngegantiin. Karena udah waktunya Ustaz Nawawi udah habis ya masanya. Karena udah 5 game kan beruntun kan dia. Jadi sama, kita akan lihat juga nih bagaimana adaptasinya. Pasti di game pertama ini seperti juga di Lalu Alves di Persita, si Josep Gambau di Persebaya, mungkin dia akan nonton dulu, lihat dulu. Sementara dipegang sama caretaker dulu. Gitu sih. Prediksi singkat, Mas Gita, pas kita lawan Arema, pelatih baru di Valdo bisa nggak mainnya mengangkat
gue sih masih menganggap bahwa ini pertandingan nggak gampang buat pelatih baru ya. Terlepas Tidak bahwa gampang dia buat pelatih baru. tangannya dingin waktu melawan Persita dan Arema lagi naik ya. Arema kan Kok bahkan mainnya di Bali gitu ya? ya mainnya di Bali. Arema. Iya, hari Sabtu Arema. ya. Dan Arema kan kelihatan kemarin Gustavo nggak main pun mereka bisa menang ya. Iya. Ada pemain yang bisa cetak gol selain Gustavo. Jadi kalau gue bilang sih gue masih ngunggulin Arema di sini. Tipis. Tipis ya. Arema tipis, Om Yuki juga? Iya, sama Arema. Arema tipis. ya. Lagi on fire Arema nih dengan pelatih baru kan si Valente apa namanya? Bapaknya Valente. Bapaknya Zé Valente. Iya. Kipernya juga lagi bagus. Valente senior. Minggu depan ketemu tuh Valente sama Valente. Itu seru tuh. Cakep. Nanti seru ya disaksikan. Oke, selain Persita lawan Arema, ini juga Ada apa lagi kita update Persebaya. Nih Persebaya katanya sudah mengirim surat Ke terkait LIB. Uston ya. Uston Nawawi. Tapi udah datang ke Udah Gombau kan? datang. Jadi sebenarnya itu udah Jadi udah clear lewat, ya? Udah clear. Udah aman ya? Tinggal Tapi Uston Nawawi pasti akan tetap megang di iya, sini kan. untuk yang game pertama ini mungkin dia shadow aja kan. Iya. Kan kalau di Liga 1 ini kan unik nih dan jadi apa konsumsi umum lah. Bisa jadi pelatih joki kan. Kayak misalnya pelatih yang punya lisensi A-Pro didudukin tapi yang pelatih actingnya sebenarnya asistennya. Iya. Kayak itu juga terjadi. Iya, Imran pernah berkali-kali gitu ya. Emerald Abus kan juga Iya, gitu kan melakukan itu dan di Persis Solo juga itu yang apa si pelatih Persis Solo sekarang itu juga sebelumnya kan dia asisten dulu kan. Padahal dia udah A-Pro. Jadi untuk nyiasati di line up disebutnya pelatih A-Pro-nya itulah sebagai pelatih kepala padahal dia cuma asisten gitu. Oke, jadi udah nggak ada bayar-bayar lagi 100 juta kayak gitu-gitu udah nggak ada ya, clear ya. Mungkin kalau bayar udah kena kali ya. Udah kena. Udah lewat 30 hari tuh. Iya, udah banyak itu dia. Udah panjang ya, udah lah diselesaikan. Tapi emang berat buat administrasi dan Persebaya sanksi ya. karena hasilnya bagus kan lawan Iya. dengan Uston Nawawi ya. Jadi kan mereka pasti mengkhawatirkan bahwa dengan pelatih baru akan mulai dari baru lagi pasti. Tapi kan ada Uston Nawawi tetap di sana. Oke, mendampingi ya. Ini terkait Uston Nawawin ya sekarang ini namanya. Uston Nawawin ya. Itu Karena menangan mulu. update-nya nanti bagaimana? Akan tetap mendapatkan SC Pro? Oh dia kan memang akan ikut apa namanya? Gue nggak tahu dia termasuk ngikut yang gelombang AFC Pro sekarang nih lagi jalan. Lagi Cuma jalan kan ya? belum selesai kan. Bapaknya Rahmat Irianto juga ya? Enggak, ada di Oh iya Bejo. iya. Iya, sama ada di sini juga. Bejo di sini gak ya? Lupa gue. Oke, Pokoknya ya gitulah. Kalau ini kan sebenarnya banyak kan pelatih-pelatih yang sekarang istilahnya jadi caretaker nih mereka udah ikut A-Pro license tapi belum lulus jadi belum bisa diselesain. Ya mungkin repotnya adalah ya itu tadi mereka kan ketemunya langsung sama Madura United ya. ini gimana nih dengan pelatih baru? Tapi ada Uston Nawawin di sini. Ada di sana. Tapi kan ya Madura United konsisten ya On fire belakangan. Kalau Dia lawannya Madura ya? Iya. Nih, Persebaya Mainnya lawan gimana Madura. nih? Persebaya Madura di tadi table Kalau di apa namanya di Makassar, di Makassar. Persebaya Madura United mainnya di tadi kita lihat tabelnya ini seru juga ya. Kita lihat bagaimana pelatih barunya Persebaya melawan Madura. Oh, mainnya United. Di Madura. Nah, tuh di Madura. Oh di Bangkalan ini mainnya. Berat tuh. Berat. Berat, sangat berat. Karena Madura kan setidak konsistennya Madura itu mereka lakukan away. Itu pun draw dapatnya. Jadi udah Kalau lama di nggak kandang kalah. Jadi bagus di kandang kan mereka selalu bagus. Jadi Gimana caranya kalau Persebaya menang ya sebisa mungkin si Hugo Gomez keluar lah. Bercanda. Bercanda. Keluar juga Gigi. Karena kalau Hugo Gomez tuh racun tuh. Kalau dia main aduh ampun dah susah dah. Berat. Prediksi lah Persebaya Madura United di Bangkalan. Gimana gitu ya? ya Madura sih gue. Madura kalau gue bilang juga ya. Tetap Tipis Madura ya? Madura ya. Madura. Menang tipis ya. Madura lagi bagus. 0-2-1. 2-1 atau 1-0 lah ya. Oke, ada selain Madura dan Persebaya juga ada derby Sunda nih. Ada Persib melawan Persikabo, Aziz Persikabo. Santoso waktu itu ya. Nah, boleh lah sedikit menyinggung dua Persib kan pertandingan terakhir kan mereka menang sekali, Iya, terus draw lawan Persija ya. Di mana mereka Masih belum aman juga belum ya. aman juga, mereka aman juga posisi tidak konsisten juga, tapi kan setidaknya Kodak bisa membuktikan bahwa dia bisa menang juga akhirnya. Terus kemarin kan El Clasico Indonesia mereka bisa dapat poin yang penting buat mereka. Jadi kalau gue bilang secara keseluruhan ya ini laga harusnya ke arah Persib. arah Persib. Iya. Tapi Karena pelatih mainnya Persib, di GBLA kan. iya, Bojan merendah kan? Ya dia selalu merendah pasti. Merendah. Soalnya ya, hasilnya memuji Persikabo belum sama berpihak, Aziz Santoso. hasilnya belum berpihak ke dia Oh, dia, soalnya. betul. Atmosfernya belum berpihak ke Bojan. Jadi dia kalau keluar-keluar juga ya hasilnya belum kelihatan kan, lebih baik dia merendah dan biarin itu jadi beban lawannya gitu. Karena
Aji kan kalahan juga nih di Persikabo nih. Iya, dia Persikabo juga kalahan mulu. Iya, kalahan mulu. Lama juga adaptasi ini. Dan kalau Boda kan gue lihat dia selalu mencadangkan David da Silva. Tapi kan kemarin David da Silva masuk bisa bikin perubahan ya. Beckham Putra masuk, David da Silva masuk, berubah mainnya Persib. Iya. Jadi ya masih ada senjata yang bisa dia taruh di bangku cadangan. Dia tim pemain pelapisnya sih kalau Persib itu Berarti kaya. update Beckham udah bisa main ya? Belum tahu nggak sih. tahu deh, Beckham bisa main. Tapi kan ada fresh butuan juga di kanan ya. Ada fresh Kalau misalnya Beckham masih nggak bisa main. Oke, tapi kalau kita lihat, saya lihat Madanda. Persib sejauh ini memang ya bagus Mungkin ya. agak mengkhawatirkan Egbo Nevo ya. Kemarin kayak apa ya? Iya. Kayak berat pantat gitu ya waktu lawan Persija ya. Berat pantat. Iya. Kemarin untung nggak ada Rico loh. Rico keluar Duluan ya. Lebih menit awal. kelima ya kan. Lebih awal. Kalau enggak Diajak lari mulu. dikepot sama Rico berantakan itu. Apa sih yang kurang di Persib? Pemain-pemain lini tengah yang bagus semua. Belakangnya yang kurang. Dia kan ada dua sebenarnya. Ada Nick Kuipers, ada Alberto ya. Yang cadangannya Jupe. Iya, Senior juga Iya. gitu. Kagak ada yang fresh Iya, gitu. yang udah diarahin ke asisten pelatih itu Jupe itu. Jadinya ya itu tadi. Jadi PR-nya di Persib itu sebenarnya. Iya, kalau mereka pasang Alberto Nick Kuipers mungkin aman. Oke. Ya, tapi kalau mereka pasang Igbo Nevo, kemarin kan kalau nggak salah Alberto tuh hukuman kartu ya. Jadi waktu lawan Persija nggak boleh. Ya itu tadi. Kalau di depan sendiri beberapa kali banyak peluang itu seakan ya Ciro bagus sih sebenarnya. Cuma Ciro kadang-kadang suka ambisius juga sih. Kadang-kadang suka maksa. Ego, ya. Service-nya emang lebih dominan sih dia daripada unitnya gitu loh. Itu yang masalah juga, dan menarik juga ngelihat bagaimana di pelatih sebelumnya kan si Ciro selalu dimainin bareng sama David da Silva ya. Tapi sekarang di eranya Bojan kayaknya Bojan sengaja ya. Pasang Ciro dulu ya. Iya, pasang Ciro dulu untuk ngabisin back-back lawan. Ciro kan gerakannya eksplosif tuh. Nah, susah Muter-muter segala macam kan ngabisin Tenaga, konsentrasi dan juga tenaga lawan, baru babak kedua dimainin tuh David da Silva yang tipikalnya finisher kan. Dan itu kelihatan sih waktu pas lawan Persija ya. Berhasil juga gitu, berhasil juga. Begitu Beckham, Ezra sama David da Silva masuk berantakan Persijanya. Udah susah siapa yang mau dijagain, udah main 10 orang lagi. Oke. Nah, prediksi singkat Derby Sunda. Ini masih ada Mark Locke kan ya, belum berangkat ke Asian Games ya. Masih dikasih kesempatan untuk membela tim masing-masing. Iya, jadi kalau gue bilang harusnya Persib. Harusnya Persib. Gue nggak terlalu yakin Persib akan menang dengan margin gede ya. Oke, Persib menang tipis tapi lah ya. harus menang tipis. Persib. Jangan ego lah di lini depan ya. Benar ketahuan juga ego tuh. Kelihatan banget. Oke, tadi bahas Persija. Persija akan menghadapi Persik Kediri. Nah, ini saatnya buat bangkit Di ini kan? bagi Persija. Di Persija kan? Persija. Iya. Bener ya? Ya, kandang Persija. Iya, udah harus itu deh, nggak boleh lagi ada alasan nih. Mana harus nih menang Persik? nih, Persik Persib. juga. Di kandang Persik deh. Oh iya, Kediri. Waduh. Kediri juga lagi suffer ya. bagus itu. Maksudnya Tapi lagi nggak harus bagus, harus iya. menang Harus gitu. menang Mereka untuk memperbaiki harus posisi. menang. Persija tuh masalahnya kedalaman skuadnya sih. Kedalaman skuadnya yang Tapi kok udah balik-balik tipis, semua. yang tipis. Pelapisnya tuh nggak kayak Persib, pelapisnya kaya dalam arti kualitas ya gitu. Kalau Persija tuh tipis. Persija ini repotnya adalah mereka pernah nyoba false nine. Berhasil, tapi terus berantakan. Kemarin waktu El Clasico mereka pasang Simic. Sampai habis ya sih. Sampai habis dapat juga satu bingung. gol, tapi sesudah satu gol itu dia nggak banyak fungsinya juga. Iya. Dan di latihan kan banyak yang bilang bahwa Simic itu penyelesaiannya nggak bagus di dalam latihan ya. Di dalam latihan. Persijanya bilang bahwa seperti itu. Jadi ya kegambar lah Simic bukan seperti Simic waktu pertama kali dia ada di sini. Sequence tahun pertama-tama dia ada di sini. Iya. Pemain asingnya Persija juga cuman si Matsumura doang yang kelihatan kualitas gitu. Si Mix, gue rasa nih di second spell-nya kurang ini gitu. Rico nggak tahu nih udah sembuh belum? Kemarin ketarik itu pahanya kan, Iya. hamstring kan. Kalau hamstring tuh kayaknya nggak bisa sebentar deh. Ini 2 minggu yang lalu Ini itu ya. Hanif juga masuk gantiin cuman sebentaran terus Nah, ini Hanif kan pasti akumulasi ya, nggak bisa main. mandi lebih cepat dia. Ya kan dia kemarin kena kan merah kan. Merah. Ini Persija mengandalkan pemain-pemain muda banyak. Merah langsung lagi dia ya. Merah Pasti kan langsung. ada beberapa pertandingan nggak bisa kan. Iya, ini berarti Hanan balik, Ferrari balik, Rido balik ya kan? Ya. Dimain dulu kan? Main dulu. Mudah-mudahan tenaganya masih ada ya. Tapi pemain Polandianya itu kan bagus kan sebenarnya. Siapa? Gajos. Gajos. Iya. Gajos tuh belakangan udah mulai kelihatan tuh gitu, mulai adaptasi, mulai nyetel. Ya cuman itu tadi atmosfer timnya udah menurun gitu. Saat dia naik, tim-tim pemain-pemain lainnya ini lagi nggak bagus. Jadi kalau kita lihat Persija dengan kondisi seperti ini, finish ke urutan keberapa nih? Dia kayaknya harus belanja pemain putaran Harus dua. belanja pemain. Kalau enggak berat. Ketar kejadiannya mereka kan kayak pemain asing yang dulu kan sebentaran doang kan, kayak si Helal, terus Eno Behrens, cuman Kudela aja kan yang Iya, Kudela masih ada sekarang ya. juga masih Strikernya juga nggak ada lagi kan. Iya, yang nggak dulu ada kan si ya. Kermencik. Kermencik. Jadi problem Persija tuh
Main asingnya, main Pemain asingnya, asing. main asingnya kurang gitu. Butuh belanja ya. Ditambah Witan juga kan. Witan kan belum peak performance Witan sebelum dia berangkat dari Indonesia kan. Balik. Oke. Belum balik sejak dia balik gitu aja. Dengan kondisi yang ala kadarnya dialami di Persija, prediksi berapa Mas Gita? Gue bilang drop ini. Drop. Harusnya. Drop. Mau juga drop. Draw. Balik, Persik kalau main di kandang tuh Beda ya? semangat Beda deh. emang sih. Apalagi sekarang di bawah tekanan ya karena dia Iya, jelek ya lagi, hasilnya. Atau haus kemenangan. Untuk memperbaiki peringkat ya. iya. Oke, gimana prediksi aja berarti? Persik atau Persija? Silakan komen di bawah. Dan terima kasih Om Yuki, terima Ya, kasih Dan. sama-sama. Terima kasih Jibriti yang sudah menyaksikan. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan Dep Dagri berikutnya. Bye. Dadah.